Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanjar Perlindungan, kelas N, NIM 2023143545 dari kelompok 6. Akan mempresentasikan penyesuaian diri remaja. Konsep penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses untuk mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan. Tidak ada pencapaian penyesuaian diri yang sempurna. Penyesuaian diri yang sempurna terjadi jika individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme berjalan normal. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Sudut pandang penyesuaian diri. Menurut Skyneders yang dikutip oleh Muhammad Ali dan Muhammad Asrori 2008, penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu 1. Penyesuaian diri sebagai adaptasi. Pengertian adaptasi pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, atau biologis. Contohnya, seorang yang biasa bertahan hidup di daerah dingin karena suatu hal harus pindah ke daerah yang panas, maka dia harus dapat beradaptasi dengan iklim yang baru itu. 2. Penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Ada juga penyesuaian diri yang diartikan sama dengan konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu yang standar atau prinsip atau norma. 3. Penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan. Masteri. Sudut pandang berikutnya adalah bahwa penyesuaian diri dapat diartikan sebagai usaha penguasaan atau masteri, yaitu suatu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam suatu cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Prinsip-prinsip mengenai hakikat penyesuaian diri yaitu: A. Setiap individu memiliki kualitas penyesuaian diri yang berbeda-beda. B. Penyesuaian diri sebagian besar ditentukan oleh kapasitas internal atau kecenderungan yang telah dia capainya. C. Penyesuaian diri juga ditentukan oleh faktor internal dalam hubungan dengan tuntunan lingkungan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik penyesuaian diri. Dalam hubungan dengan rintangan tersebut, ada individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. 1. Penyesuaian diri secara positif. Individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut: tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. 2. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, seperti berikut: reaksi bertahan, reaksi menyerang, reaksi melarikan diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Penentu penyesuaian diri identik dengan faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Kondisi fisik seperti pembawaan dan struktur, konstitusi fisik, dan temperamen yang merupakan disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangan secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. 2. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Menurut hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai beberapa antara individu sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Penentu fisiologis termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentu diri, frustasi, dan konflik. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri.
Pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyesalkan. Kondisi lingkungan khususnya keluarga dan sekolah. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Implikasi proses penyesuaian diri remaja. Intervensi pendidikan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah, seperti yang dikemukakan Sunarto dan B. Agung Hartono adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah dan kondusif bagi anak didik secara sosial maupun fisik maupun akademis. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun aspek pribadinya. 4. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. 5. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. 6. Ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. 7. Peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami siswa. 8. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 9. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan konseling yang sebaik-baiknya. 11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab pada siswa maupun para guru. 12. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Selanjutnya, sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. 2. Ramah dan optimistik. 3. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar, mempunyai rasa humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswanya. Jadi kesimpulannya, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri. Maka penyesuaian diri terhadap lingkungan, hidup, pertumbuhan, dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik. Penyesuaian diri dapat diartikan adaptasi, konformitas, penguasaan, dan kematangan emosional. Proses penyesuaian diri yang tertuju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan eksternal anak sering menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya.